Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang datang ke dunia menebus segala dosa-dosa kami. Engkau Tuhan rela menderita, Engkau Tuhan rela disalibkan demi perbuatan kami masing-masing. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa bagi kami ciptaan-Mu ini. Melalui segala perbuatan-Mu yang kami terima, kami mengucapkan puji dan terima kasih kehadirat Bapa. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami datang untuk memuji Engkau ke gereja-Mu ini, serta untuk mendengarkan sebagian firman-Mu yang menjadi pelita dan kehidupan di dalam perjalanan kami untuk akan datang. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa. Ajari kami hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu, agar semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Engkau yang akan datang. Kami orang penuh dosa, mohon ampunkan dosa kami Bapa. Hanya melalui darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam selamat minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengarkan daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat percaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita, melainkan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak mengungkap semuanya. Itu sebagai orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan buat kita. Sungguh alangkah enaknya kita dengarkan ayat yang terakhir ya. Mulai dari ayat 12, jika kita bertekun,
kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ikut menderita sebagai pengikut Kristus. Sebagai tanda tanya besar bagi kita dan renungan. Kalau menderitanya mengikut Kristus, ngapain diikut itu? Mungkin sebagian. Sebagian kita menganggap bahwa mengikut Kristus itu tidak ada penderitaan. Senangnya dan tidak ada penderitaan. Itu ada juga sebagian pemikiran. Tetapi di sini disebutkan, mau prajurit Tuhan harus menderita. Harus ikut menderita. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita mengingat mulai dari awal tahun ini hingga sampai sekarang, yang kita alami dan kita lihat di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, dan di tengah-tengah gereja kita. Kita diperhadapkan kepada suatu masalah yang sangat luar biasa yang kita hadapi. Satu contoh kita lihat, belum selesai virus corona, sudah datang Omikron. Belum selesai itu sudah datang larangan minuman sirup untuk anak-anak. Belum selesai itu sudah terjadi masalah-masalah. Belum selesai sudah terjadi datang gempa, datang banjir, merusak rumah, merusak gereja Tuhan. Dan belum selesai datang juga diperhadapkan kepada kita masalah di tengah-tengah keluarga. Sungguh sangat sedih, sungguh sangat berat beban. Belum tahu kita untuk hari milenial ke depan yang kita berhadapkan. Seperti yang bilang Pak Jokowi tahun 2024 Indonesia golap katanya kan. Belum tahu kita. Datang lagi tambahan dari program-program kemajuan yang kita hadapi dari teknologi, transportasi yang semakin canggih pada zaman sekarang ini. Kalau di kampung kami dulu, kalau ada radio yang apa itu kan, ayo nonton radio ke rumah siapa katanya. Kalau sekarang tidak lagi. Kita di rumah sudah bisa tenang, datang makanan. Kita bisa mengirim uang, di sini kita sudah sampai di sana. Kita bisa mendengarkan berita, kita di sini tenang nonton. Ya, bisa. Di kemajuan teknologi sekarang ini. Dan begitu juga dengan pemikiran-pemikiran manusia yang semakin maju, zaman maju, tambah pintar pemikiran manusia dan ilmu manusia. Kita mendengarkan berita, Danau Toba akan dibuat pariwisata
Indonesia. Kita senang, kita bangga, negara kita maju bangga, bangsa kita maju bangga. Tetapi kita ingat ya, boleh itu membawa hidup kita jauh dari hadapan Tuhan. Boleh itu. Kita lihat di kemajuan sekarang, teknologi, HP, banyak membuat HP ini yang membuat hidupnya jauh dari hadapan Tuhan. Orang yang pintar, banyak orang yang pintar membuat kepintarannya jauh dari hadapan Tuhan. Itu epistel kita Jamita minggu yang lewat. Ya kan? Saudaraku, hidup kita di zaman yang maju. Kita diperhadapkan sekarang di situ. Sebagai saya warga jemaat Kristen pengikut Kristus, apa yang saya persiapkan? Sebagai saya prajurit Tuhan, apa yang saya persiapkan untuk menghadapi itu semuanya? Supaya saya bisa mendapat kemenangan, supaya bisa mendapat kebahagiaan dari situ. Walaupun begitu majunya. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada si Timotius yang disebut sebagai anak kandungnya. Karena imannya. Dia dipersiapkan oleh Tuhan sebelum dia menghadapi, sebelum dia melayani, sebelum dia menjabarkan firman, sebelum dia mau untuk mengambarkan Kristus ke seluruh dunia. Karena dia tahu, Tuhan tahu yang dihadapi nanti semaju. Orang yang berpolitik, orang yang pintar, yang pandai berdialog, dan yang lain-lain. Mereka, Timotius, dipersiapkan dan dibekali hidupnya. Karena itu hanya pikir semua orang itu. Songonedok konan wengon hamboto ha ajasi lomo-lomona du ipabasi lomo tadisi lomona si alau tetap hidup di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Dr. Yelno Mensen yang datang dari Barus mau menuju ke Selindung. Dia tiba di suatu bukit yang disebut sekarang Bukit Syatas Barita, dan di situ disebutkan salib kasih. Itu yang sekarang. Dia menatap dari Bukit Syatas Barita, Rura Selindung. Sangat indah sekali dan sangat bagus sekali. Sungguh dia heran melihat ciptaan Tuhan itu. Dari situ dia melihat bagus. Sesudah dia melihat, dia berdoa.
dalam doanya itu disebutkan, hidup atau mati saya akan melayani di tanah Batak. Hidup atau mati saya akan melayani di tanah Batak. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, itulah suatu gambaran untuk menguatkan imannya mengikut Kristus di dalam hidupnya. Itulah kekuatan imannya. Karena tahu dia waktu itu orang Batak, orang pemarah, dan orang pemberani. Tetapi dia berdoa karena dia seorang penginjilan, hidup atau mati saya di sini, di tanah Batak ini. Saudaraku, marilah kita lihat apa yang boleh kita pegang di dalam hidup kita untuk memenangkan suatu tantangan sebagai saya pengikut Kristus. Ada beberapa poin yang kita lihat dibuat oleh Rasul Paulus dan pengalaman hidupnya, dan si Timotius juga di sini bentuk ilustrasi orang yang menghadapan atau prajurit-prajurit Kristus yang mau untuk melayani Kristen, yang mau untuk mengikut Kristus, dibuat pertama sebagai seorang prajurit TNI. Bila negara kita mau merebut suatu kota perbatasan, mau untuk berperang, waktu itu kita ikut kota Dili, mau direbut. Apakah yang pertama dilakukan mereka? Mereka sebelum terjun ke lapangan berperang sebagai seorang prajurit, dia yang rela mengorbankan dirinya, nyawanya, dan darah sampai darah penghabisan demi himbauan, demi mempertahankan NKRI katanya. Yang pertama disebutkan di situ sebagai prajurit harus berlatih diri dengan keras. Dilatih mereka untuk bagaimana berperang. Dilatih mereka bagaimana untuk menghindarkan, dilatih mereka disiplin, dilatih mereka untuk bagaimana untuk menembak. Itu yang dipatuhi seorang prajurit apabila mau ingin berperang. Rela mengorbankan nyawanya dan sampai titik darah penghabisan. Sungguh sangat berat. Itulah prajurit-prajurit negara kita. Di tengah-tengah negara kita dan bangsa kita. Yang kedua disebutkan di situ sebagai pengikut Kristus. Untuk memenangkan segala tindakan yang ada dihadapi, dibuatnya sebagai ilustrasi seorang olahragawan.
olahragawan yang merebut suatu penghargaan atau mahkota atau piala. Bulan 12 kita nanti akan menonton piala-piala dunia. Ya. Mungkin hari yang lewat sudah kita nonton bola, Piala Champion, Piala Eropa, dan lain-lain. Ya. Di situ pun mereka harus dilatih oleh pelatihnya disiplin untuk bermain. Dan dilatih untuk disiplinnya supaya tekun mereka berlatih. Apa tujuannya di situ? Demi untuk merebut piala itu, penghargaan itu. Mereka dibimbing, dibina, dilatih semuanya. Makanya mereka menang. Kalau menuruti, ya, kalau menuruti, dibina mereka. Seorang olahragawan yang mau berlatih dan merebut harus ada suatu tujuan. Bukan mau dia berlatih kalau tidak ada suatu tujuan yang diinginkannya. Bang Kosanong kok suatu tujuan nabi dia lebih berlatih ke songoni kan? Tetapi karena ada tujuan yang diinginkan, yang harum, maka mereka berlatih dan mereka dibimbing dan dibina. Sama seperti prajurit tadi, apabila dipanggil siap tempur. Apabila dia mau ingin bertanding, siap bertanding. Karena sudah mereka dipersiapkan melatih disiplin, melatih untuk bagaimana bermain, melatih untuk bagaimana untuk cara-cara ngasih bola dikasih sama kawan. Itulah ilustrasi yang kedua dibuat oleh Timotius atau Rasul Paulus. Kalau kita mau mengikut Kristus, supaya kita lepas, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa mendapat hasil. Baru yang ketiga digambarkan di situ saudaraku sebagai seorang petani. Saya seorang petani mau ingin menghasilkan buah yang baik atau hasil tanaman yang saya baik, harus saya, waktu saya, diri saya, pikiran saya kepada tanaman-tanaman saya. Yang pertama, saya cari benih yang bagus, lahan yang bagus, pupuk yang bagus, ya kan? Menyemprot, melihat hama-hama yang ada. Habis itu lagi membuat ini lagi, habis itu membuat ini lagi, macam-macam. Lebih baiklah, lebih banyaklah waktu saya di situ daripada di tengah-tengah keluarga saya. Apa tujuan saya? Supaya nanti buah hasil di situ bisa berhasil sama saya. Udah nasugut mulai di hutanami marhauma, mulai dari logo, ulu sampai jam 12 malam ibu patuh wae sabodar. Ala song aikro, musim dari logo kan, ulu mai masih tip-tipan, ngasan ibu musekan, atar mulak mai buti, rona asin muse, mulaki roma ibu muse buti, masih tip-tipan, membuat ikon asodok 7 mani bay. Ay mulu dong mati nama jumai, eme kan, dong berhasil di IBB. Itulah seorang petani. Hidup kita orang Kristen ada tujuan kita
Walaupun semuanya itu diperhadapkan sama kita. Kita hidup di negara yang maju, kita hidup di daerah yang maju, kita hidup di sini. Tetapi bagaimana saya sebagai prajurit Tuhan atau sebagai pengikut Kristus di dalam hidup saya, supaya mendapat kemenangan, supaya mendapat kebahagiaan, supaya saya bisa untuk mendapat ini, harus menderita. Menderita kita dicaci maki. Demi Tuhan saya tidak apa-apa. Tidak kau petahuan awal atau bayabah nina. Ale demi kepentingan hidup kita, gak apa-apa. Anerti memulai-ulai lisionin natu kita. Demi kepentingan saya. Unang manak koma. Alang gue salah. Ya kan? Banyak yang buat kita menderita. Apalagi di zaman sekarang ini. Tentang firman Tuhan pun menderita. Maaf, kita lihat dulu. Lumayan di kota Medan bisa berdiri gereja. Di negara lain, Jakarta, yang dibenci sini baru bisa untuk dibuka. Dulu ditutup. Iya kan? Menderita kita. Menderita kita satu perusahaan-perusahaan. Atau melamar kita, dilihat, Kak, dibuatnya terus ke bawah. Iya kan? Menderita. Macam-macam penderitaan itu. Itu makanya disebutkan oleh Rasul Paulus, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Diberikan semangat, spirit kepada anaknya itu. Jangan lemah, jangan khawatir, dan jangan putus asa. Apa yang telah kukatakan di depan banyak saksi, itulah katakan, itulah lakukan di depan banyak saksi. Supaya mereka percaya, juga cakap mengajar orang lain. Nasihatnya itu kan baru disebutkan seorang prajurit yang sedang berjuang untuk menentukan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu kena kamang dakwa nakya wedeka ta deuni sune tengah warawi bayani dikit. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus untuk lama-lamanya. Dalam bahasa Bataknya ya, sai hutonoku Yesus, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng naik nang godang hapor sohon, sai benget doang manaon, sai hutonoku Yesus, saleleng-leleng naik. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga,
Bapa yang baik, yang menciptakan alam semesta bersama dengan isinya. Sungguh baik ya Bapa. Dari hari yang lewat hingga pada hari ini, tidak akan boleh kami timbang kasih karunia-Mu yang kami terima. Walaupun kami berbuat dosa, tetapi Kau mengampuni dosa kesalahan kami. Walau kami pun ya Bapa melakukan perbuatan yang salah, tetapi juga Bapa untuk menerima pertobatan kami. Bapa yang di surga, firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, Engkau yang menciptakan kami dan kami akan mau mengikut Engkau. Sungguh banyak penderitaan, banyak tantangan. Dari tenaga, kekuatan dan pikiran kami tidak mampu ya Bapa. Tetapi firman menyatakan kepada kami tetap mengingat Engkau yang mati dan bangkit. Itulah pedoman hidup kami ya Bapa. Kuatkan kami satu persatu ya Bapa, menghadapinya semuanya. Walaupun begitu banyak kemajuan-kemajuan yang kami hadapi, yang akan bisa untuk menggoncang iman dan keyakinan kami dari hadapan-Mu Bapa. Bapa yang di surga, kuatkan kami. Kami orang yang lemah. Hanya Engkau-lah perlindungan kami ya Bapa. Hanya Engkau-lah juru selamat kami. Bapa yang di surga, kami berdoa buat warga jemaat-Mu yang tidak boleh bersama-sama kan bersekutu pada hari ini. Dimanapun mereka berada, berkati ya Bapa. Dalam keadaan sakit, di rumah maupun di rumah sakit, berkati segala obat dimakan dan diminum. Berikan pengharapan yang teguh melalui dengan iman mereka akan Engkau bisa berkuasa menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Kami berdoa buat warga jemaat-Mu ya Bapa yang berduka cita atas meninggalnya orang tua mereka. Berkati anak-anak yang ditinggalkan. Berkati ibu ya Bapa nama Balu Boruhiti. Kuatkan imannya ya Bapa, agar mereka tabah dan kuat menghadapi segala kejadian yang datang di tengah-tengah keluarga mereka. Dan begitu juga kapan berangkatkan ke Bonapasugit mayatnya. Berkati mereka di jalan. Begitu juga berangkat mau pulang ke Medan ini, jauhkan mara bahaya. Dan begitu juga jemaat-Mu ya Bapa yang berduka cita di sektor 11. Berkati juga keluarga, cucu-cucu dan anak-anaknya, menantunya. Dan pada hari ini semuanya itu ya Bapa akan mengadakan adat Batak. Berkati ya Bapa. Dan itu pun nanti akan diberangkatkan ke Bonapasugit, berkati juga di jalan. Jauhkan mara bahaya. Agar kami bisa bersuka cita memuji, memuliakan Engkau. Bapa yang di surga, kami berdoa agar Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi hidup kami masing-masing untuk menghadapi segala yang terjadi. Kuatkan kami ya Bapa. Dan begitu juga gereja-Mu ini ya Bapa, khususnya HKBP Padang Bulan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada warga jemaat-Mu ya Bapa yang bersusah payah untuk memberikan sedekah pencarian mereka ke gereja-Mu untuk pembangunan melalui pesta kami minggu yang lewat. Berkati pekerjaan mereka Bapa, berikan rezeki agar mereka tetap senantiasa bersyukur
dan memuji Engkau. Bapa yang di sorga, ampunkan segala kesalahan kami, perbuatan kami, hanya melalui darah Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.